Jadi di sini ada 3 fungsi dalam ekonomi bisnis. Pertama ada fungsi linier, yaitu fungsi matematika yang memiliki bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dengan pangkat tinggi dari variabel tersebut adalah 1. Dan yang kedua yaitu fungsi nonlinier, yaitu merupakan hubungan matematis antara dua variabel atau lebih yang tidak membentuk garis lurus ketika digambarkan dalam grafik. Dan yang ketiga yaitu fungsi eksponen, yang merupakan sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap bilangan real X menjadi bilangan berpangkat. Di sini kita akan membahas tentang fungsi linier dalam ekonomi bisnis. Nah, kita kan tadi udah tahu nih definisi dari fungsi linier yang merupakan hubungan matematis antara variabel bebas dan terikat yang dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax plus c, di mana grafiknya membentuk garis lurus. Nah, di sini juga dia mempunyai karakteristik nih. Yang pertama, grafik garis lurus yang memiliki kemiringan yang ditentukan oleh gradien M. Yang kedua, variabel berpangkat 1. Jadi, hanya memiliki satu pangkat, berbeda dengan fungsi polinomial lainnya. Yang ketiga yaitu koefisien dan konstanta, di mana koefisien berhubungan langsung dengan variabel, sedangkan konstanta menentukan posisi garis pada sumbu Y. Yang keempat merupakan ketergantungan variabel, di mana perubahan pada variabel bebas mempengaruhi nilai variabel terikat secara linear. Yang kelima, sifat penjumlahan, di mana gabungan dua fungsi linier tetap menghasilkan fungsi linier. Dan yang terakhir yaitu karena kesederhanaan dan aplikasi. Jadi banyak digunakan dalam berbagai bidang karena kemudahan analisis. Nah, di sini ada aplikasi fungsi linier dalam analisis biaya. Nah, fungsi linier ini digunakan untuk menganalisis biaya total yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Apa sih biaya tetap dan biaya variabel itu? Kalau biaya tetap atau fixed cost itu tidak berubah dengan jumlah produksi. Jadi contohnya seperti sewa gedung dan gaji karyawan tetap. Kalau yang biaya variabel atau variable cost itu dapat berubah seiring dengan jumlah barang yang dihasilkan, seperti biaya bahan baku. Nah, persamaan biaya total dapat ditulis sebagai C sama dengan K plus P Q. Nah, di mana C adalah biaya total, K adalah biaya tetap, P adalah gradien biaya variabel, dan Q adalah jumlah barang yang dihasilkan. Nah, salah satu contoh kasusnya yaitu pada perusahaan yang dapat menghitung biaya tetap dan variabel untuk menentukan total biaya produksi dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Nah, di sini kita ada contoh kasusnya. Misalnya, perusahaan S memiliki biaya tetap produksi sebesar 50 juta dengan rincian pertama, sewa gedung sebesar 28 juta per bulan, lalu kedua, sewa alat dan utilitas kantor sebesar 17 juta per bulan, lalu ada tagihan listrik dan air sebesar 5 juta per bulan. Nah, untuk biaya variabel perusahaan S yaitu sebesar 20 juta dengan rincian pertama, memproduksi barang sebanyak 1000 unit dengan biaya per produk adalah 50.000. Yang kedua, membayar pekerja yang membantu proses packing sebesar 10 juta. Dan yang ketiga, membayar biaya pemasaran sebesar 10 juta. Karena perusahaan S memproduksi barang sebesar 1000 unit, maka biaya tetap rata-rata adalah 50.000 yang didapat dari 50 juta dibagi 1000. Serta biaya rata-rata variabel perusahaan S adalah 20.000 yang didapat dari 20 juta dibagi 1000. Dengan adanya detail biaya di atas, maka perhitungan biaya total pada perusahaan S adalah biaya total sama dengan biaya tetap rata-rata plus biaya variabel rata dikali jumlah unit produksi. Nah, itu adalah rumusnya guys. Nah, lalu di sini kita masuk ke angkanya. Yang pertama, biaya tetap rata-ratanya itu 50.000 dan biaya variabel rata-ratanya itu 20.000 dikali dengan 1000 unit. Maka 50.000 tambah 20.000 dan 70.000 dikali 1000 sama dengan 70 juta.
Jadi di sini ada aplikasi fungsi linear dalam analisis pendapatan. Nah, pendapatan total atau total revenue merupakan hasil kali jumlah barang yang telah terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan total, yaitu ada tingkat produksi, ada biaya peluang, ada elastisitas harga permintaan produk atau layanan, ada biaya peluang, dan juga biaya total produksi. Nah, rumus penentu total pendapatan perusahaan itu yaitu total revenue sama dengan harga rata-rata per unit yang terjual dikali dengan jumlah unit atau layanan yang terjual. Di sini yaitu ada aplikasi fungsi linear dalam analisis BEP. NPAS atau break even point merupakan titik di mana pendapatan yang didapatkan mempunyai nilai yang setara dengan yang diperlukan atau biaya total dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, laba atau profit bernilai 0 atau nihil, yang menandakan bahwa usaha tersebut tidak untung ataupun rugi. Nah, kondisi ini dapat muncul ketika perusahaan menggunakan biaya tetap dalam operasional, tetapi hasil penjualan hanya sanggup untuk menutupi biaya total, sehingga untung rugi perusahaan berada di titik 0. Nah, apa sih fungsi BEP itu? Nah, jadi fungsi BEP itu pertama yaitu memudahkan dalam menentukan langkah. Yang kedua, menentukan besaran pada volume barang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perubahan nilai pada keuntungan. Adapun komponen pembentuk BEP yaitu ada biaya variabel, ada biaya tetap, pendapatan, laba, ataupun harga jual. Nah, di sini ada dua rumus BEP nih. Yang pertama ada BEP unit gitu. Nah, BEP unit itu rumusnya adalah BEP sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual produk per unit dikurangi dengan biaya variabel unit produk. Dan yang kedua yaitu BEP nominal. Nah, rumus BEP nominal adalah BEP sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel unit produk dibagi harga jual produk per unit. Jadi yang terakhir adalah penggunaan fungsi linear dalam peramuan ekonomi, di mana fungsi linear memiliki peran yang penting dalam peramuan ekonomi dikarenakan memungkinkan adanya analisis dan prediksi perilaku pasar dengan cara yang akurat dan sederhana. Berikut merupakan cara fungsi linear dalam peramuan ekonomi. Yang pertama yaitu analisis permintaan dan penawaran, yang kedua yaitu keseimbangan pasar, yang ketiga modal dan waktu, dan yang keempat adalah pengaruh pajak spesifik. Penggunaan fungsi non-linear dalam optimisasi produksi. Fungsi produksi, salah satu fungsi produksi non-linear yang paling umum digunakan adalah fungsi Cobb-Douglas. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara output dengan input tenaga kerja dan model sebagai berikut. Q sama dengan A adalah tingkat teknologi atau beras. A adalah kualitas output terhadap tenaga kerja. Satunya A adalah
elastisitas output terhadap modal. Fungsi biaya produksi. Fungsi biaya produksi seringkali berbentuk non-linear karena adanya biaya tetap, biaya variabel, dan potensi ekonomi skala. Biaya variabel per unit output dapat menurun seiring dengan peningkatan output, tetapi kemudian dapat meningkat kembali ketika kapasitas produksi mendekati batasnya. Nah, selanjutnya ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap bilangan real X menjadi bilangan berpangkat. Secara umum, fungsi eksponen dapat dituliskan sebagai fx sama dengan ax, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan x adalah variabel eksponen. Variabel eksponensial x dapat ditafsirkan sebagai suatu bilangan asli yang menyatakan berapa kali basis konstanta a muncul sebagai suatu faktor. Kemudian ada grafik fungsi eksponen. Nah, grafik fungsi eksponen dengan basis yang sama akan memiliki bentuk yang seragam, tetapi skalanya akan berbeda. Nah, dalam ekonomi biasanya digunakan dalam perhitungan data empiris. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan eksponensial. Digunakan untuk mendeskripsikan proses pertumbuhan yang cepat dan tidak linear. Dalam ekonomi, digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi, inflasi, atau pertumbuhan bisnis. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat-sifat dari fungsi eksponen. Seperti yang dapat bisa kita lihat dari dalam slide, itu ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus N. Itu juga seterusnya. Nah, selanjutnya ada aplikasi fungsi eksponen dalam analisis pertumbuhan ekonomi, seperti prediksi pertumbuhan penduduk. Digunakan untuk merencanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah memerlukan analisis demografi untuk meramalkan jumlah penduduk. Model pertumbuhan penduduk dapat digambarkan sebagai berikut. PT sama dengan P0 kali E pangkat RT, di mana PT sama dengan jumlah penduduk dalam waktu T, dan P0 adalah jumlah penduduk awal, dan R adalah laju pertumbuhan tahunan, dan T adalah waktu dalam kurun tahun. Seperti contoh, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 200 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan 2% per tahun. Maka jumlah penduduk pada tahun 2020 dapat dihitung sebagai, kita tahu jarak dari 2020 ke 2010 adalah 10, berarti kita tahu P10 sama dengan 200 juta dikali E pangkat 2% itu kita ubah ke desimal menjadi 0,02 dikali waktu dalam tahun itu adalah 10. Jadi hasilnya adalah 244.280.552. Nah, hasil ini menunjukkan bagaimana fungsi eksponen dapat digunakan untuk meramalkan perubahan populasi secara akurat. Nah, selanjutnya ada penggunaan fungsi eksponen dalam perhitungan bunga majemuk. Ini adalah metode untuk menghitung bunga yang diperoleh dari modal awal dan bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga pada periode berikutnya dihitungkan berdasarkan total modal yang mencakup pokok dan bunga yang telah dihasilkan. Nah, rumus untuk menghitung jumlah akhir atau modal setelah periode tertentu dalam sistem bunga majemuk adalah Mn sama dengan M0 kali kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat N, di mana Mn sama dengan modal akhir setelah N periode, dan M0 adalah modal awal, R adalah suku bunga, dan N adalah jumlah periode. Seperti contoh, Sita menabung sebanyak 5 juta di bank dengan suku bunga 8% per tahun selama 6 tahun. Maka, perhitungan modal akhir adalah kita ketahui bahwa M0 sama dengan 5 juta, R sama dengan 8% atau kita ubah menjadi desimal menjadi 0,08, dan N-nya sama dengan 6. Nah, jadi Mn sama dengan 5 juta dikali kurung buka 1 plus 0,08 kurung tutup pangkat 6. Jadi 5 juta dikali 1,08 pangkat 6. Jadi kita dapat hasilnya adalah 7.934.371. Jadi modal akhir setelah 6 tahun adalah sekitar 7.934.371.
Selanjutnya adalah perbandingan dari ketiga fungsi, yaitu fungsi linear, fungsi non-linear, dan juga fungsi eksponen. Jadi ada beberapa aspek yang akan menjadi patokan dalam perbandingan ketiga fungsi ini. Yang pertama adalah definisi, yang kedua kelebihan, ketiga kelemahan, keempat penerapan, dan yang terakhir adalah contohnya sendiri. Dimulai dari yang pertama, fungsi linear. Secara definisi, fungsi linear merupakan grafik yang berupa garis lurus dengan memiliki persamaan y sama dengan mx plus c. Kemudian kelebihannya adalah sederhana, mudah dipahami dan juga dihitung, dan juga cocok untuk model dasar atau hubungan proporsional yang sederhana. Kemudian kelemahannya tidak cocok untuk fenomena non-linear yang lebih kompleks. Penerapannya model hubungan harga, kuantitas pada jangka pendek, dan juga total biaya dengan jumlah produksi jika tidak ada skala ekonominya. Untuk contohnya sendiri yaitu jarak terhadap waktu pada kecepatan yang konstan. Kemudian untuk fungsi non-linear sendiri, secara definisi adalah grafik yang tidak berupa garis lurus, di mana memiliki contoh seperti fungsi kuadrat, kubik, dan juga lain-lain. Kelebihannya fleksibel, cocok untuk fenomena ekonomi kompleks, dan juga memodelkan hubungan yang tidak begitu proporsional. Tapi kelemahannya itu ya adalah sulit dianalisis secara matematis dan juga memerlukan teknik kalkulus. Penerapannya yaitu kurva permintaan atau penawaran yang melengkung, kemudian hubungan biaya produksi dan juga output yang tidak proporsional. Yang terakhir adalah contohnya yaitu terkait kurva permintaan melengkung yang ke bawah. Kemudian perbandingan terakhir adalah keterkaitan dari fungsi eksponen itu sendiri. Jadi secara definisi, grafik naik atau turun cepat berbentuk y sama dengan a pangkat x, di mana a lebih besar dari 0 atau a tidak sama dengan 1, yaitu memiliki kelebihan cocok untuk model pertumbuhan atau penurunan cepat, kemudian memulihkan pertumbuhan populasi, investasi, dan juga penyebaran penyakit. Untuk kelemahannya sendiri tidak berkelanjutan dalam jangka panjang karena keterbatasan sumber dayanya. Untuk penerapannya sendiri ada dua, yaitu pertumbuhan ekonomi, populasi, atau investasi dengan bunga majemuk, dan yang kedua adalah bisa penyebaran virus, pertumbuhan bakteri yang sudah dijelaskan bahwa bisa dalam keterkaitan penyebaran penyakit yang ada. Nah, contohnya itu yaitu penyebaran penyakit dalam waktu singkat. Fungsi non-linear sangat penting dalam ekonomi bisnis untuk mempresentasikan hubungan kompleks antar variabel seperti harga, kuantitas, dan juga biaya yang tidak dapat digambarkan secara akurat oleh fungsi linear. Fungsi non-linear ini dianggap lebih fleksibel dibanding fungsi linear karena lebih realistis dalam menganalisis fenomena ekonomi. Kesimpulannya, fungsi non-linear menawarkan akurasi lebih tinggi dalam analisis ekonomi seperti pada permintaan, penawaran, dan juga produksi. Lalu, penguasaan matematika seperti kalkulus dan software analisis data diperlukan untuk optimalisasi penggunaannya. Rekomendasi 1. Kuasai dasar matematika seperti kalkulus dan statistika, lalu eksploitasi berbagai jenis fungsi non-linear seperti kuadrat, eksponensial, dan juga logaritmik. Kedua, ada gunakan data software analisis data seperti SPSS atau Stata untuk efisiensi. Terakhir adalah latih penerapan fungsi pada kasus nyata mendukung pengambilan keputusan berbasis data.